Bersukacita karena kembali kita ketemu dalam ibadah minggu pelayanan anak kelas Akte dan Aka. Iya, adik-adik yang di rumah semua sehat? Kita akan mulai ibadah minggu hari ini. Mari sebelum memulainya kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Kita bersama-sama menyanyikan Mars PA. Jawab ya,
berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah Tuhan meskipun kami dari rumah. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya kami boleh mengerti dan boleh memahami ketika firman nanti sudah dibacakan ya Tuhan. Dan berikanlah kami Tuhan berkat yang berlimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini dengan penuh sukacita, kakak-kakak layan akan memberikan kesaksian pujian. Selamat mendengarkan. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan Mazmur yang akan dibacakan oleh adik Gaby dari sektor Immanuel. Silakan. Mazmur 72 ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan pujian, dengar, hai kawanku. Hari Minggu adik-adik semuanya yang ganteng, yang cantik, yang hebat, dan luar biasa. Adik-adik sangat penyabar. Karena dalam situasi seperti ini, kalian dengan sabar mengikutinya melalui daring. Semuanya kalian kerjakan dari rumah. Jadi kalian luar biasa. Adik-adik, sekarang saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Mari semuanya berdoa. Tapi sebelum berdoa, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ya. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu, sehingga kami bisa beribadah walau secara online. Roh Kudus, tuntun dan bimbing hamba-Mu ini, agar benih yang kami taburkan bisa menjadi penuntun adik layan dalam perilaku mereka sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Adik-adik, tapi sebelumnya berdiri ya. Ya, tadi adik-adik sudah menyiapkan Alkitab. Mari kita membaca dari kitab Injil Lukas. Ya, Injil Lukas, Lukas seorang tabib ya. Nah, adik-adik,
Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Sudah semuanya? Sudah siap? Ya. Lukas pasal 9 ayat 26 sampai ayat 28, maaf ya adik-adik ya. Ayat 28 sampai 36 yang berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ayat 32, adik-adik ya. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik-adik, demikianlah bacaan kita hari ini. Semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah anak-anak hebat. Mari kita memuji dengan haleluya. Yang cantik, yang hebat, dan luar biasa. Adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Ru tanya, adik-adik punya tokoh superhero nggak? Seperti Power Ranger, ya,
Doraemon yang serba bisa, di tasnya ada apa aja. Kapten Marvel, Spiderman, Superman, Batman. Ada nggak yang penggemarnya Upin Ipin ya? Enggak ya? Nah, yang adik-adik lihat tadi itu tokoh-tokoh yang mungkin adik-adik hanya bisa dilihat di TV, di komik, atau di YouTube, atau di mana aja. Tapi Kak Ruth tanya, bisakah mereka menyembuhkan kita? Bisakah mereka menolong kita saat sedih? Itu hanya tokoh-tokoh yang khayalan belaka, Adik ya. Jadi nggak nyata. Terus itu sepertinya bukan sebagai yang harusnya kita puji dan kita sembah karena hanya bersifat hayalan, ya. Tapi adik-adik, kita mempunyai superhero yang sungguh-sungguh, yang nyata, bukan dalam cerita ya. 2000 tahun lalu dia ada, dan bukan dongeng. Siapa dia, Adik? Nah, Adik tahu semuanya. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang menjadi manusia. Karena apa? Karena menyelamatkan kita dari dosa. Ya, coba kita ulang lagi. Kalau tadi bacaan di Alkitab ya, sekarang kita lihat videonya. Silakan Kak, videonya ditampilkan. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. Itulah suara Allah. Kata suara itu, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat,
Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, adik-adik, murid Tuhan Yesus itu berapa sih? 12 ya. Benar, saat ini yang dalam cerita ini masih 12 adik-adik. Nah, tapi kenapa yang dibawa Tuhan Yesus ke atas gunung 3 orang? Petrus, Yakobus, Yohanes. Karena pertama, sebelumnya dalam perikop-perikop sebelumnya tentang pengakuan Petrus mengaku waktu ditanya Tuhan Yesus, "Siapa sih aku ini?" Tapi hanya Petrus yang bisa menjawab, "Mesias." Itu yang berbicara Roh Kudus, adik-adik. Allah sendiri melalui mulut Petrus. Mesias itu artinya yang diurapi, yang dimuliakan. Ya. Petrus yang nantinya menjadi pemimpin para rasul saat Tuhan Yesus ke surga. Jadi Petrus diajak. Yakobus, kenapa Yakobus, Kak? Yakobus karena Yakobus itu murid Tuhan Yesus yang meninggal karena mati martir, ya. Yang pertama-tama. Terus Yohanes, Kak, kenapa kok Yohanes? Nah, Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang terakhir kali meninggal. Jadi dia menyaksikan, ya, yang menulis kitab Wahyu kan Yohanes. Jadi supaya bisa melihat semua ini peristiwa yang akan terjadi saat ini. Setelah peristiwa pengakuan Petrus itu, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya ke atas gunung, ya. Nah, waktu di atas gunung ini setelah 8 hari mereka pergi, setelah pengakuan Petrus itu mereka pergi ke atas gunung. Nah, saat di atas gunung Tuhan Yesus berdoa, ya, wajahnya itu sangat bersinar. Itu di ayat 29 adik-adik, ya. Wajahnya itu sangat bersinar terang. Dan saat bersinar terang ada 2 orang nabi. Kenapa? Musa dan Elia. Adik-adik silakan dilihat gambar sampingnya Kak Ruth ini. Nah, kira-kira yang mana yang Musa menurut adik-adik? Mana yang Elia, mana yang Musa? Nah, kira-kira Musa yang mana adik-adik? Siapa yang bisa jawab? Iya, benar. Yang membawa 2 loh batu. Benar adik-adik. Musa membawa 2 loh batu, isinya 10 hukum Taurat. Ya. Yang pertama diberikan ke orang Israel, tapi kita pun, dan untuk kita pun juga. Nah, itu jadi Allah memberi keistimewaan pada Musa. Jadi Musa diberi perintah ini, diberi kepercayaan. Walaupun adik-adik tahu keadaan Musa bagaimana, ya. Musa itu nggak pinter ngomong, tapi Tuhan menunjuk kuasanya. Allah menunjuk kuasanya pada Musa. Dan Musa yang mengajak, yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi sayang ya adik-adik ya, Musa tidak bisa sampai ke Kanaan itu. Terus yang Elia, Kak? Wow, Elia itu banyak mujizat adik-adik.
ya jubahnya, bisa membelah sungai Yordan, terus bisa diadu dengan Nabi Baal, ya. Nah, Elia itu luar biasa juga. Dia tidak mengalami kematian, tapi dia naik kereta yang berapi, ya, langsung ke surga. Nah, itu keistimewaan dua nabi ini. Ya, saat awan ini menaungi, adik-adik, ada suara. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jelas sekali adik-adik bahwa kita harus mendengarkan Tuhan Yesus. Dan sedangkan Musa dan Elia menghilang, ya. Nah, ini suara Allah, adik-adik. Allah yang bersabda, Allah yang berfirman, Allah yang berbicara. Dan di situ ada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan mereka kaget ya kan, awalnya tertidur, ada cahaya, mereka terbangun, langsung yang Petrus bilang, Tuhan, nanti aku dirikan 3 tenda di sini karena aku melihat hal yang luar biasa. Tapi Petrus tuh nggak ngerti maksudnya Allah. Kenapa? Ya, tapi saat dia melihat dan mendengar dan menyaksikan sendiri suara Allah tadi, nah, ini luar biasa, adik-adik. Nah, tadi kan disebut suara yang Allah yang berbicara. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Itu untuk adik-adik juga, untuk kita semua. Adik-adik ingat enggak? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sampai puncaknya Tuhan Yesus disalib. Itu puncak penderitaan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu artinya salib? Salib itu artinya kutuk, ya, berdosa, untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi pernahkah Tuhan Yesus melakukan dosa? Tidak. Harusnya yang disalib itu kita, yang suka membantah orang tua, yang selalu tidak taat pada orang tua, yang selalu merintah-merintah orang tua. Saat orang tua bilang, Kak, ayo belajar, Nggak mau jawab iya, nggak mau jawab tidak, tapi diam aja di depan HP. Nah, harusnya itu kita. Sedangkan orang tua adalah wakil Allah di dunia. Kalau kita bilang, Kak, aku loh sayang Tuhan Yesus, tapi saat kalian bilang sayang Tuhan Yesus, aku rajin berdoa, Kak, aku rajin baca Alkitab. Tapi saat mama bilang, Kakak, sudahkah kakak berdoa? Diam aja. Ditanyai mama pun diam. Saat kakak menjawab, kalau enggak mama menanyakan sampai 3 kali, baru kalian menjawab. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Ada lagi yang bilang, tolong aku makan. Benar, ada tolongnya. Tapi kalian minta tolongnya kepada siapa, adik-adik? Iya, sebutin dong. Siapa yang masak, siapa yang sudah mengupayakan. Kenapa sih susahnya bilang, Mama, aku minta tolong ambilkan makanan itu. Atau, Papa, aku ini kok nggak bisa ya Pak ya, tolong dibantu ya Pak. Jangan, bantuin ini, tolong bantuin. Jangan seperti itu. Iya, adik-adik, orang tua itu sangat mengasihi kita. Kalau orang tua memarahi, menegur, itu resiko dari kita yang membantah. Ya kan? Semua itu ada hukumnya. Itu mending orang tua nanti dibilang, Mamaku itu loh Kak, cerewet Kak. Mamaku tuh loh Kak, suka ngomel-ngomel Kak. Bosen aku Kak. Itu demi masa depan kalian loh ya. Bagaimana kalau mama diam aja? Atau papa
Kenapa kok papa sampai menghukum, sampai marah? Itu bentuk kasihnya adik-adik. Ya, buktinya kalian ya disekolahkan. Keadaan seperti ini difasilitasi papa mama, iya kan? Daring difasilitasi, sampai ada diupayakan dibelikan HP. Oh, sampai segitunya disediakan ruangan khusus untuk online, untuk Zoom. Ya. Saat orang tua tanya, ada gini ya. Misalnya waktu Zoom istirahat. Di situ adik-adik mulai ya bercengkerama dengan teman-teman. Itu nggak salah, kalian kangen kok ketemu teman-teman. Terus tiba-tiba kalian kan punya bahasa yang baik, bahasa yang benar gitu loh, iya kan? Terus mama tanya, "Dek, itu singkat-singkatan apa?" "Aduh, mama ini kepo sih, pengen tahu aja sih." "Gak usah tahu lah, Ma, ini urusanku sama teman-teman." Hah? Sampai seperti itu? Adik-adik tolong dong ngomong yang baik. Itu termasuk membantah orang tua. Di mana hormat kalian di sini tadi ada loh adik-adik. Ya, dengarkanlah dia. Tuhan Yesus menasehati, itu termasuk hukum di hukum Taurat, hukum yang kelima loh. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Iya. Kalian diberi panca indera yang luar biasa, punya fungsi masing-masing. Telinga bukan hanya untuk mendengar omong-omong yang nggak tahu bahasa apa itu, tapi yang benar adik-adik. Mama papa menasehati itu karena bentuk kasih sayang. Guru-guru, kalau guru-guru juga, kakak-kakak lain yang sampai berupaya seperti ini loh ya. Ini juga demi adik-adik, agar adik-adik itu tidak terlewat untuk mendengar firman Tuhan. Kakak-kakak berupaya, tahu nggak, tiap minggu itu mulai pagi sampai sore adik-adik. Belum lagi dari Senin sampai Sabtu menyiapkannya. Gimana ya yang menarik? Nah, itu semua untuk adik-adik. Di Amsal ya, di Amsal, ini ayat hafalan ya bagi adik-adik ya. Di Amsal ini untuk menegaskan firman Tuhan kita. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, itu Amsal 1 ayat 33 adik-adik ya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan dan malapetaka. Nah, ini Allah sudah memberi janji, siapa yang taat pada orang tua, siapa yang dengar-dengaran akan dihindari oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, jadi untuk itu anak-anak yang dikasih Tuhan, di Mazmur ya, Mazmurnya tadi kan Mazmur yang diberikan oleh teman kita yang cantik namanya Gaby ya, tadi bunyinya kan gini. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, hanya kepada Tuhan Yesuslah superhero kita di dalam kehidupan kita. Serahkanlah sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus. Saat kita sedih, saat kita bersukacita, saat kita ada masalah, berdoalah, memohon pada Tuhan Yesus satu-satunya. Dia pasti memperhatikan dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh ya adik-adik, minggu ini kita punya aktivitas. Nah, Kak Ruth ingin kalian membuat mind map ya, namanya mind map seperti ini. Nah, nanti boleh kalian pinggirnya hiasi, pakai buffalo boleh ya, supaya kaku, dan kalau kertas ini kan kertas kiwir-kiwir ya adik-adik ya. Jadi adik-adik boleh hiasi nanti yang indah, yang bagus.
Nah, seperti ini, tengahnya nggak harus lap seperti ini ya, terserah adik-adik. Ini mujizat atau kuasa Tuhan Yesus ya. Di tengah-tengah mujizat kuasa Tuhan Yesus. Terus di atasnya ini minimal 5 ya, minimal 5. Karena kuasa Tuhan Yesus itu lebih dari itu. Nah, di sini kalian cari di Alkitab. Oh iya, judul-judul mujizat Tuhan Yesus itu apa aja, dan kalian tulis perikopnya di sini ya, di atasnya ya. Nah, itu aktivitasnya untuk adik-adik AK-AT. Nah, tolong ya dibuat seindah mungkin. Misalnya gini loh adik-adik ya, di sini. Oh, mujizat Tuhan Yesus pernikahan di kota Kana yang air jadi anggur. Nah, itu ayatnya di mana? Nah, itu contoh ya. Nah, itu kan mujizat Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan Yesus banyak, luar biasa. Nah, tolong ya adik-adik ya. Nah, sekian penjelasan Kak Ruth untuk aktivitasnya. Terima kasih adik-adik. Merespons firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian jagoan kita. Setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, saatnya kita mau doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang melebihi dari kuasa apapun juga. Tuhan Yesus yang maha segalanya. Tuhan Yesus yang bisa membuat kami bahagia dan sukacita. Allah Bapa, kami sangat mengucap syukur dengan semuanya itu. Walau di saat-saat pandemi ini, di mana kami sedih, kami tidak bisa bermain dengan sukacita, tidak bisa berolahraga dengan bebas, tidak bisa bersekolah, dan bahkan kami tidak bisa ke gereja. Tuhan Yesus, kami punya Engkau. Kami
bisa mendapatkan dari Engkau Tuhan, karena Engkaulah pahlawan kami yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa semua ini akan berlalu, karena apa yang kami terima adalah yang terbaik. Tuhan Yesus, kami tidak mengerti maksud-Mu, tapi Tuhan, kami yakin dan percaya ini semua demi kebaikan kami. Berkati papa mama, berkati kakak adik, berkati guru kami, berkati kakak layan, berkati teman-teman kami, dan berkati semuanya Tuhan Yesus, sehingga mereka dalam keadaan sehat, bahkan yang saat ini sedang terbaring sakit. Engkau jamah Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Tuhan, karena jamahan-Mu menyembuhkan melebihi dari segalanya. Mujizat-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berilah kami kesabaran, anak-anak didik kami, anak-anak layan kami, beri mereka kesabaran dan sukacita di saat seperti ini. Roh Kudus, pimpin dan bimbing anak-anak-Mu dalam perkataan mereka, dalam pikiran mereka, dalam perbuatan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan dengan segala kemuliaan tubuh yang sudah Engkau berikan, panca indera yang Engkau berikan, bisa membuat mereka anak yang patuh, anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut Tuhan, sehingga mereka dengan keberadaan di sekelilingnya bisa menjadi terang. Tuhan, tuntun dan bimbing anak-anak kami. Berkati kakak-kakak layan kami yang sudah berupaya agar firman-Mu makin diperlebar, makin diperluas. Tolong Tuhan, berkati semuanya dengan bagian-bagian yang mereka bisa lakukan dengan talenta masing-masing. Tolong Tuhan, berkati kakak-kakak layan kami. Beri mereka tubuh yang sehat dan kuat. Tolonglah Tuhan. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Silakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan, tapi sebelum itu mari kita baca dari kitab Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena hari ini Kau beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak hampir selesai. Kita akan bersama-sama memuji dari dengar panggilan Tuhan, Kidung Ceria 213 sebagai pujian penutup. Adik-adik yang ganteng, adik-adik yang cantik, adik-adik yang hebat dan luar biasa. Tibalah saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Silakan semua berdiri. Sudah? Ayo dengan khusyuk kita satu dalam doa. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik, kakak layan, papa, mama, dan semuanya, menyertai kita sekalian. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Kak F yang sudah membacakan firman pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada kakak-kakak layan yang sudah memberikan kesaksian pujian untuk ibadah hari ini. Bagi adik-adik yang rindu memberikan kesaksian, bisa menghubungi kakak-kakak di grup kelas masing-masing. Terima kasih kepada Kak Noel yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik Gaby dari sektor Immanuel yang sudah membacakan Mazmur untuk ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Oh iya, pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 10 Februari tahun 2021 di grup kelas AK dan kelas AT dengan format nama _sektor. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Kak Diva di kelas AK dan Kak Dumas di kelas AT. Terima kasih kepada Kak Mei. Terima kasih kepada Kak Gerald. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.